Ini adalah kegiatan kerjasama antara Kureta dan Yayasan Belantara. Tujuannya adalah untuk melakukan kampanye konservasi hutan dan pelestarian lingkungan. Salah satu alasannya karena kita merasa bahwa tema ini kurang begitu diangkat di media, tidak terlalu banyak diliput oleh media, tetapi tema tentang lingkungan dan khususnya tema tentang hutan adalah sesuatu yang penting. Karena itu saya dan kami dari Kureta bekerja sama dengan Belantara merasa penting untuk mengangkat tema ini. Salah satunya adalah untuk memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada generasi muda untuk semakin sadar akan pentingnya konservasi dan isu-isu lingkungan. Untuk kelas penulisan workshop konservasi untuk perlindungan lingkungan dan alam di Indonesia ini, Belantara itu sangat-sangat mendukung karena memang align ya dengan visi misi kita, dan kita juga memang memiliki gagasan untuk berusaha menyebarkan ide-ide mengenai konservasi lingkungan ini supaya lebih menjadi populer di masyarakat gitu. Terutama bagaimana kita bisa mensinergikan peran-peran dari berbagai pihak nih untuk kita sama-sama bareng-bareng untuk memproteksi dan melindungi, mengkonservasi lingkungan. Mulai tumbuh kesadaran ketika sumber daya semakin berkurang, hutan sekarang. Dan sok-sok tahu. Mereka mampu meningkatkan kapasitas mereka sendiri dulu untuk menggali, untuk menulis dan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, kemudian meningkatkan pengetahuan atau pengalaman dari orang-orang di sekitar mereka, mungkin keluarganya, mungkin teman-temannya, dan lebih besar kepada masyarakat di kelompok mereka sendiri. Poin yang terpenting untuk konservasi, kuncinya ada di kesejahteraan manusia. Jadi konservasi itu harus untuk mensejahterakan manusia, bukan hanya untuk melindungi hewan atau tumbuhan tertentu. Saya kan latar belakang filsafat, jadi jarang bersentuhan dengan tema-tema lingkungan, apalagi yang praktis. Selama ini kami bersentuhannya dengan etika lingkungan atau epistemologinya. Jadi ingin terjun langsung dan melihat kaitannya secara langsung antara teori dan praktek. Kita memang basic juga di dunia kehutanan, jadi untuk mendalami dunia konservasi khususnya. Untuk yang kedua, saya juga peminat untuk belajar menulis, karena saya memang belum paham cara untuk menulis yang baik. Di sini saya mau membahas pentingnya forum multi pihak, karena ini yang saya lakukan sehari-hari, itu menemui para pihak, mencari informasi di sana untuk menyampaikan apa yang ada di Belantara yang mempunyai kepentingan dan kewenangan. Mereka dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, oleh karena itu, multi pihak stakeholder di sektor kehutanan ini adalah seluruh pihak yang mempunyai kepentingan serta pengaruh terhadap keberadaan, keberlangsungan dan pengolahan sumber daya hutan. Terakhir adalah keberlanjutan program. Keberlanjutan program ini contohnya adalah donor atau lembaga donor ini memberikan dana kepada sebuah LSM untuk melakukan pendampingan terhadap satu daerah untuk menjadi daerah cagar wisata. Konferensi terbesar yang implementasi sekarang ada tren baru, nah itulah kemudian
konservasi landscape memungkinkan peran semua pihak termasuk dan terutama private sector, para pemilik izin, konsesi, untuk terlibat secara bersama-sama dengan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan partisipatif, yuridiksi, memungkinkan kolaborasi itu terjadi, sinergi terjadi, dan pada akhirnya dapat dilakukan sebuah dialog di bentang alam yang sebenarnya itu adalah rumah bersama. Tujuannya adalah untuk mengelola resiko dari semua aktivitas yang ada di bentang alam, baik itu yang dilakukan oleh pergumulan masyarakat, pergumulan komersil, maupun industri-industri berbasis kehutanan, tambang, dan lain-lain yang skalanya besar, yang impact-nya kalau tidak dikelola bersama, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam upaya-upaya perbaikan pemulihan ekosistem itu sendiri. Oh, rasanya pertama tuh deg-degan, soalnya kan ini paling baru kali pertama saya naik speedboat ke nyebrang ke pulau lain nih. Jadi takut ada juga, senang tapi seru sih. Nanti akan diarahkan ke kapal, kalau memungkinkan kita akan melakukan proses pengambilan upah sampai pengolahan upah. Dan desa Semenaku itu kebakaran lahan kapan itu kebakaran? Sekitar tahun 97-98 itu ratusan hektar belakang Ini tanam atau nanti ada ini belakangnya ada tunas-tunasnya. Harganya beda, harganya yang besar ini beda ya. Kalau orang sini bilang durian. Bedanya itu.
kalau dia nggak diganggu sebenarnya fungsi gambut itu ya itu tadi. Jadi pada musim kemarau dia keluarin pelan-pelan tuh air, nggak jalan-jalan gini badan-badan air. Jadi tanahnya turun. Ya. Air ditampung sama dia. Ketika musim kemarau dia rilis pelan-pelan lewat badan-badan air. Tapi kan kemudian jadi pertanian, kan ada transmigrasi ditanam macam-macam. Ini gambut. Kan ada. Dan dia itu kan dia lapisan organik ratusan tahun pohon-pohon. Ini ya. Motivasi saya untuk mengikuti acara ini adalah selain menambah wawasan, juga ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara mengkonservasi hutan dan lingkungan. Airnya nanti keringkan jadi garam. Bisa sendiri. Ada proses. Kemarin baru uji coba. Kasar. Berarti dari Kalimantan Barat sama jadi Jawa. Iya. Ya pohon nyireh. Pohon nyiri. Ya. Nyiri. Bahasa Latinnya apresiasi. Kita lompat nih. Foto buaya. Lari.
Kali ini juga bu? Enggak kan? Kali ini jadi kita ini. Kaling. Bukanya harus manual gini Pak? Atau Ini persis dengan kelapa. Belum Nah, kelapa. Bagaimana? Dari buah kan? kita bukanya harus manual. Sama dari ini. Jadi ngupasnya untuk ulang kaling gimana? Satu-satu. Dikupas gini. Apa rasanya? Untuk ulang kaling. Nggak ada rasanya. Sih karena saya berasal dari teknik lingkungan, jadi saya tidak mau cuma hanya teori di kampus, tapi lebih ingin turun langsung ke lapangan. Bagaimana caranya berkonservasi terhadap lingkungan sekitar. Makanya saya juga pengen belajar kemudian menulis itu yang baik yang benar itu seperti apa gitu. Kemudian potensi ekowisata, petualangan pemancingan dan pendidikan lingkungan. Jadi kita juga berpikir ke depan bagaimana generasi-generasi yang ada yang akan meneruskan nantinya itu juga diedukasi soal lingkungan. Kalau hanya putus di kita, kemudian nanti generasi-generasi adik-adik kita, kemudian anak-anak kita atau saudara-saudara kita tidak paham soal lingkungan, itu juga cuma kita berbicara soal konservasi. Tetapi kita tidak berpikir ke depan. Jadi perlu ada edukasi soal lingkungan. Diharapkan nanti kawan ketika pulang dari daerahnya juga dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat, karena masyarakatlah sebenarnya yang paham wilayah mereka, masyarakat sebenarnya yang tahu cara mengelola wilayah mereka, masyarakat yang sebenarnya selama ini menjaga, kemudian memanfaatkan, kemudian melestarikan gitu. Jadi semuanya itu harus memang berasal dari masyarakat dan lahir dari masyarakat, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat baik terkait ekonomi, pengembangan pemberdayaan masyarakatnya itu akan terjawab. Ala situ ala rude oido amonge. Kita berekspedisi melewati laut, ombak, hujan, semua sangat menyenangkan dan ini tidak bisa dilupakan. Yang satu yang menarik adalah ada kopi di lahan gambut. Jadi orang beranggapan bahwa kopi itu hanya ada di pegunungan. Amazing. Makanannya dan minumannya. Alhamdulillah. Sekedar aja lah. Cobalah sampai besok. Rasanya kepengen tuh makasih Pak. Batu Ampar dibuka sejak tahun 1916. Itu waktu itu masih pada kerajaan Kubu yang namanya kepala desanya penggaul. Yang penggaul pertama adalah Syarif Ibrahim, tuan-tuan. Kemudian yang kedua seperti pamanda kami yaitu Haji Bujang Akib, ketiga Mahmud, keempat Ismail dan kelima itu Bapak Muhrid. Yang keenam, alhamdulillah saya. Tadi ada juga yang bertanya kenapa sih di sini jadi desa Batu Ampar? Karena dalam sejarah waktu kedudukan zaman Jepang, gunung yang tidak jauh dari sini diledakkan oleh Jepang, yang rencana bahan materialnya batu-batunya ingin membangun di daerah mungkin Pontianak waktu
itu sejak zaman kedudukan Jepang. Ketika sudah merdeka, alhamdulillah jadilah yang namanya Desa Batu Ampar. Kami adalah pintu gerbang dari Kabupaten Ketapang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kuburaya. Jadi daerah kami adalah daerah lalu lintas yang setiap harinya dilalui oleh kendaraan air. Tadi kan Bapak bilang banyak suku-suku. Iya. Walaupun kita dari Jawa, dari Madura, dari mana, ya itu bahwa kita Indonesia, ya kan. Walaupun agama ada Hindu, Konghucu, Kristen, Buddha di sini, alhamdulillah nggak ada masalah. Teknik ngambil madu tuh pakai kelambu-kelambu gitu. Bisa dijelaskan pemanfaatan ini beda dengan daerah lain apa? Sistemnya panen habis. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah menerapkan khususnya satu bentang pesisir Parangtrikat dari itu pertengahan 2014 sampai 2017 ini sistem panen lestari. Kita hanya mengambil bagian kepala madu dan tidak mengambil secara keseluruhan sarang. Kalau dulu kita sistemnya sistem peras, sarang sistem peras. Nah sekarang karena kita sudah terapkan sistem lestari, jadi kita sistem tiris. Untuk menghindari terkontaminasinya madu tersebut. Kopi gambut enak sekali itu kau. Mau nambah gak dikasih. Saya kan latar belakangnya ilmu komunikasi, jadi bakalan jadi wartawan. Tapi kami itu belajarnya basic umum cara nulis, tapi nggak tahu cara penulisan kayak tata kelola hutan segala macam. Jadi saya rasa saya perlu untuk mempelajari apa sih yang kejadian di hutan-hutan ini, kayak mana sih, apa sih yang perlu diangkat. Jadi saya termotivasi untuk ikut acara ini. Tahu nih berapa? Keluarga nggak bisa aku luput, suaraku memang udah kayak gini dari sebelumnya. Penasaran hutan Kalimantan itu seperti apa. Terus karena ada tema konservasi, saya tertarik dengan tema-tema lingkungan. Jadi tertarik untuk ikut acara ini. Selain itu, saya kan dari ilmu tanah. Nah, di kuliah itu sering dosen bicara tentang lahan gambut. Sementara saya belum pernah lihat lahan gambut itu kayak gimana tanahnya. Nah, setelah kesini lihat, ternyata sifat fisiknya seperti ini, karakteristiknya seperti yang sudah saya lihat. Jadi apa yang dapat di bangku kuliah itu udah lihat nyatanya itu kayak gimana. Itu kebetulan sedang sesuai dengan minat saya karena di Sumatera sendiri banyak kawasan taman nasional, area konservasi. Nah, kebetulan memang beberapa setahun belakangan saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dan karena tema workshop ini berkaitan, jadi saya tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ingin punya pengalaman pergi ke Kalimantan. 15,2 triliun pada 2013 ini juga
jangan sibuk sama judul dulu ya. Nanti judul setelah tulisan kamu jadi, kamu bisa lihat dari tulisan kamu, mana nih yang paling kuat dijadiin judul. Tapi sekali lagi jangan sampai judul itu mengganggu proses kamu mau mengawali sebuah tulisan. Tidak boleh apapun mengganggu kamu mengawali sebuah tulisan. Saya banyak murid saya yang bilang, aduh saya kan mau riset dulu. Nggak boleh, kamu harus nulis riset bersamaan dengan nulis. Terus gimana kamu menempatkan klimaks pendapatmu? Biasanya di akhir bagian tubuh, beralih sebelum penutup. Tapi sesungguhnya kalau kamu belajar bahasa lagi linguistik, bahasa itu hanya semata-mata perjanjian. Jadi kenapa kita menulis di dan keterangan tempat itu dipisah? Ada yang tahu nggak kenapa? Atau sejak kapan? Itu sejak konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kita nggak mau sama Malaysia. Jadi sesederhana itu. Kadang-kadang alasan politik aja. Jadi bukan alasan yang hakiki, bahasa yang benar dan ini enggak. Bahasa itu kalau kalian mau belajar filsafat dan linguistik, bahasa itu perjanjian. Ya tergantung perjanjiannya gimana. Perjanjian nenek moyang kita memang. Ini tadi kita baru ngobrol di luar. Kenapa kita ganti dulu namanya Irian jadi Papua? Ada yang tahu nggak? Hah? Kamu tahu bahwa dulu namanya Irian? Terus jadi Papua kenapa? Jadi zaman dulu namanya Irian, namanya Papua. Terus tahun 61 menjadi Irian. Ceritanya bagaimana tuh? Karena Soekarno merebut Papua Barat itu menjadi Indonesia. Irian itu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Jadi nggak ada basisnya sama sekali. Bukannya merupakan kewajiban, tapi selagi ada kesempatan, kenapa tidak kita ambil? Ya, saya pergi meninggalkan tugas akhir di saat deadline untuk seminar tingkat akhir semakin dekat. Di Batu Ampar, saya dan para peserta lainnya diajak untuk belajar tentang pengembangan lebah madu oleh warga setempat. Sofia hanya memberikan keterangan di situ, tetapi mungkin pembaca akan bertanya-tanya apa lembaga ini. Nah sebaiknya menurut saya disebutkan lembaga itu, karena tadinya saya pikir Sofia akan menyebutkannya di akhir atau di tengah, biasanya begitu. Kalau saya sih ya, memang itulah biayanya. Memang setiap penulis nanti akan ada, nggak usah diceritakan bahwa dosen melakukan lembaga pengabdian masyarakat. Udah tahu kok kalau dosen kerjanya yang ide itu gitu. Kalau kita mengedit bahasa, kita tidak perlu melakukan kekuasaan atau mengubah gitu, nggak terlalu perlu. Jadi sesungguhnya makna di sini yang jelek di sini adalah bahasanya. 4 hari sama teman-teman gitu ngeliat, kayaknya tuh teman-teman tuh excited banget dengan agenda yang kalau bisa dibilang sih kayaknya menguras tenaga gitu ya, padat banget. Tapi kayaknya tuh teman-teman tuh memang benar-benar semangat dan mengucapkan selamat buat teman-teman yang terpilih dan mengucapkan terima kasih. Semoga sukses, gitu kira-kira. Terakhir, pamungkas dan sekaligus adalah sesi penutup dari rangkaian kegiatan workshop dan pelatihan kita. Dan kenapa kita semua ada di sini sekarang? Kita hidup di era internet, kita hidup di era digital, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan banyak sekali dampak yang dihasilkan oleh internet. Generasi milenial atau anak-anak yang lahir pada era digital itu berpikir, berperilaku, berimajinasi yang sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Apalagi kalau kalian menerbitkan tulisan, bisa kita terbitkan dalam sebuah buku misalnya. Buku tentang konservasi hutan, diterbitkan oleh Kureta dan Belantara misalnya, dan itu akan menjadi karya kalian tentu saja. Atas nama Kureta dan teman-teman dan juga Belantara sebagai partner Kureta, kami mengucapkan terima kasih dan
mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Saya ingin mengucapkan selamat jalan, hati-hati dalam perjalanan. Semoga suatu saat kita bertemu kembali. Sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi Tema yang diusung dalam workshop ini mengenai konservasi dan pelestarian hutan bisa menambah pengetahuan dan referensi-referensi ilmiah langsung dari pelaku-pelaku lapangan yang itu tentunya tidak bisa didapatkan di tempat lain, dan tentunya menambah kepekaan saya dan keterampilan-keterampilan khususnya dalam menulis yang berfokus terhadap isu-isu lingkungan. Sangat menarik, dari pematerinya juga menarik, informasinya juga sangat menarik, dan kegiatan-kegiatannya terutama yang di fieldwork-nya itu banyak memberikan informasi di lapangan seperti apa yang kalau kita cuma sekedar membaca buku kan hanya teori aja. Di sini kita benar-benar merasakan dan melihat situasi terutama di konservasinya kayak gimana di masyarakat itu. Jadi bagi orang yang tidak tahu sebelumnya apa itu konservasi, di sini kita bisa lebih tahu lebih dalam memaknai pentingnya lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan. Tema yang kuat yang pernah saya ikuti, karena kita nggak sibuk berbicara di dalam ruangan, tapi kita juga langsung pergi ke lapangan dan melihat sendiri bahan apa yang akan kita tulis. Kita melihat sendiri dengan mata sendiri, merasakan sendiri, dan ini saya rasa pasti akan mengubah bagaimana cara kita menulis.